Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Mother Pack chapter 5834. Di sini diceritakan, dalam pertempuran besar ini, tentara Cihua merasakan kemenangan yang telah lama ditunggu-tunggu, dan meskipun ada banyak korban, itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan para prajuritnya. Berbagai kekuatan mengeluarkan perintah dan mulai memperbaiki benua terapung di posisi semula. Satu persatu benua terapung diseret dan membentuk kamp sementara di kehampaan. Tentara ditempatkan di sana menghadap base camp klan tinta. Jarak mereka hanya setengah dari perjalanan. Mereka yang sedikit lebih kuat dan memiliki penglihatan yang lebih baik bahkan dapat dengan jelas melihat apa yang dilakukan pihak lain. Dapat lihat bahwa base camp klan tinta jauh dijaga ketat. Dari waktu ke waktu, aura seorang raja semu akan melintas, tampaknya mengancam. Tetapi semakin sering terjadi, semakin menunjukkan bahwa pihak klan tinta memasang front yang berani. Sepanjang jalan, tentara Cihua telah mengambil kembali banyak domain besar, dan domain E5 adalah domain besar paling ulet yang pernah mereka temui. Alasan utama untuk ini adalah karena garis depan ras manusia telah membentang dan klan tinta telah memulai serangan balik mereka. Domain besar yang mereka ambil kembali sebelumnya pada dasarnya tidak terlibat dalam konflik skala besar dengan ras manusia, jadi bisa dikatakan bahwa mereka telah menyerahkan segalanya. Setelah 10 tahun bertempur, kerugian tentara Cihua tidak sedikit, tetapi pertempuran hari ini telah melumpuhkan pasukan klan tinta. Ini adalah dorongan besar bagi moral tentara Cihua, tetapi yang membuat mereka lebih bersemangat adalah bahwa mereka tampaknya memiliki Master Ode ke-9. Tetap sendirian, membuat situasi menjadi canggung. Kedua peserta laut tidak dapat membentuk formasi pertempuran, tetapi saat ini tidak ada lagi peserta laut untuk bergabung dengan mereka. Untuk sesaat keduanya tampak ditinggalkan oleh rekan-rekan mereka, kesal karena gerakan mereka terlalu lambat. Namun mereka cukup pintar, karena mereka tidak bisa membentuk formasi pertempuran. Mereka dengan cepat mundur dari medan perang dan bersembunyi di belakang. Dengan situasi saat ini, peserta laut menjadi tenang dan melihat ke depan. Tetapi ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka semua terkejut. Di tengah medan perang yang kayak muncul sungai berkelok-kelok berputar di sekelilingnya seperti naga raksasa. Kemanapun dia pergi, sungai besar akan menyapu tentara klan tinta yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan mereka menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, ras manusia yang berpartisipasi dalam pertempuran sama sekali tidak terpengaruh. Tidak ada yang bisa menghalangi jalan di depan, bahkan elit tingkat penguasa wilayah. Hanya dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar telah menembus medan perang yang mengamuk. Apa itu? Melihat sungai yang melingkari Yangke, semua peserta laut terkejut. Mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi bahkan dengan kekuatan dari peserta laut ini, tidak satupun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk dengan mudah menembus seluruh medan perang. Kultivator ras manusia bukanlah penurut, namun Yangke berhasil melakukannya tidak berhenti atau membuat gerakan yang tidak perlu. Satu-satunya alasan dia bisa mencapai ini adalah karena sungai yang aneh. Peserta laut tidak mengingat beberapa informasi yang diberikan Monaye kepada mereka. Yang telah menggunakan sungai aneh di tungku semesta, dan melalui sungai inilah dia telah membunuh beberapa raja semu. Sungai ini tampaknya terbentuk dari kekuatan banyak Keridau, dan begitu seseorang jatuh ke dalamnya, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertahan. Melihat sosok yang mendekat dengan cepat, tampaknya seluruh menuju ke arah mereka. Banyak penguasa klan tinta tidak bisa menahan perasaan gugup. Mereka tidak tahu apakah mereka dapat memblokir serangan Yangke, tetapi sebagai peserta laut tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Begitu mereka melihat Yangke sekarang, mereka kurang lebih memiliki modal untuk bersaing dengannya. Memfokuskan pikiran mereka, peserta laut dengan cepat mengambil keputusan. Di sisi lain, Yangke yang naik di medan perang merasa agak tidak berdaya. Niat awalnya dalam menggunakan kemampuan nilai bawaan dari Tundra Shadow untuk membunuh peserta laut klan tinta secara diam-diam. Dengan kesenjangan dan antara keduanya saat ini dan peserta laut ditambah dengan bawaan divine ability milik Tundra Shadow, dia pasti bisa membunuh satu orang dalam satu waktu. Selama dia menargetkan seseorang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak perlu membunuh terlalu banyak, hanya membunuh 5 atau 6 atau 7 sudah cukup. Namun untuk menyelamatkan Zhou Qiu yang kuat dan yang lainnya, dia tidak punya pilihan selain mengekspos dirinya sendiri.
Sekarang sungai ruang waktu telah muncul dan tidak bisa lagi menyembunyikan dirinya. Namun di medan perang semacam ini di mana kedua belah pihak telah menginvestasikan sejumlah besar kekuatan, sungai ruang dari lubuk hatinya seolah-olah sungai besar mengalir deras. Apa itu tadi? Hoyo bingung dan sekarang setelah itu dia benar-benar melihat sungai besar. Sungai yang menerjang muncul entah dari mana dan jatuh ke arahnya. Hoyo secara naluri mencoba menghindarinya, tetapi pada saat itu ruang di sekitarnya membeku dan dia tidak dapat menghindari si sungai aneh ini. Sungai menyapu dan Hoyo menghilang. Perubahan mendadak ini mengejutkan Cici yang berdiri di samping, dan ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat sungai besar yang membentang di kekosongan. Di tengah sungai ini dia sama-sama melihat Hoyo berjuang melawan, tetapi saat ombak menghantamnya, sosok itu menghilang. Kulit kepala Cici menjadi mati rasa dan pori-porinya hampir pecah karena dia melihat sosok berdiri di depan sungai besar. Dengan sekali pandang dia mengenali identitas orang ini, yang kayak bintang pembunuh ras manusia yang telah membawa kerugian besar bagi klan Tinta selama ribuan tahun. Cici belum pernah melihat Yangke sendiri. Dia adalah salah satu dari banyak penguasa wilayah bawaan yang telah melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi. Setelah berhasil tiba di Northern Pass, dia pergi ke hibernasi untuk memulihkan diri. Tidak sampai beberapa ratus tahun yang lalu ketika perang antara ras manusia dan klan Tinta pecah, banyak penguasa wilayah bawaan di bawah komando Moyo telah menggunakan teknik penggabungan untuk menciptakan jumlah besar Raja Semu. Untuk berurusan dengan Orde ke-9 ras manusia, untungnya dia berhasil maju ke Besudo Yarlot. Karena itu dia hanya mendengar tentang Yangke dan tahu betapa menakutkannya dia. Dia dapat mengenali identitas Yangke karena sebelum ekspedisi Monaye telah menunjukkan gambar Yangke kepada semua master klan Tinta. Bahkan sekarang dia masih ingat nasihat Monaye, jika dia bertemu orang ini di medan perang, dia akan melarikan diri jika dia bisa, tapi jika dia tidak bisa, dia akan mencoba yang terbaik untuk bergabung dan melawannya sendirian, karena Raja Besudo bukanlah lawannya. Pada saat itu dia tidak terlalu memikirkannya karena menurut informasi yang dia terima, Yangke sudah terperangkap di dalam tungku semesta. Mungkin lain kali tungku semesta dibuka, Yangke akan dapat melarikan diri. Jadi bagaimana dia bisa bertemu dengannya di medan perang? Dia selalu merasa bahwa Monaye membuat gunung dari sarang tikus tanah. Tentu saja sekarang karena Monaye adalah Royalot, seorang raja semu seperti dia tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia merasa tidak mungkin dia akan bertemu dengan bintang pembunuh ras manusia ini. Kekuatan Yangke adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Dalam tunggu alam semesta, Yangke telah menembus Orde ke-9 dan telah membunuh banyak raja semu. Bahkan Royalot telah dibunuh oleh Yangke. Informasi ini tidak diklasifikasikan, jadi tentu saja dia telah mendengarnya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hal yang mustahil seperti itu akan benar-benar terjadi tepat di depan matanya. Bintang pembunuh ras manusia yang seluruhnya terperangkap di dalam tungku semesta tiba-tiba muncul di medan pertempuran domain E5 dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menjebak Hoyo.